Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali pada retret Pasutri hari yang kelima. Mengawali permenungan hari ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari kelima, berdamai dan berbelas kasih. Proses penyembuhan relasi menuntut kerendahan hati dan belas kasihan. Coba kita cermati, mengapa konflik dan perselisihan yang membuat sakit itu sering muncul? Biasa itu terjadi ketika kita terjebak untuk mempertahankan pendirian atau prinsip yang kita yakini, yang menurut pandangan kita bahwa prinsip itu wajar atau adil. Kita dapat mengubah perilaku ini menjadi lebih baik dengan menyadari bahwa jika semua yang Allah berikan kepada kita itu dasarnya adalah keadilan, maka yang pantas kita terima hanyalah hukuman kekal. Namun melalui belas kasihan Allah, Yesus Kristus rela dipaku di kayu salib untuk kita masing-masing. Kemurahannya lah yang pertama-tama membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ketika di atas salib, Anak Allah meminta Bapanya untuk mengampuni kesalahan mereka. Ia meminta kita untuk membagikan rahmat yang sama ini. Kita dipanggil untuk berperang melawan pemecah dan perusak perkawinan ekaristis yang terbesar, yaitu kesombongan. Kesombongan inilah yang sering membuat kita tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat, atau memaafkan pasangan kita yang melakukan kesalahan. Padahal kita semua adalah manusia. Kita semua berpotensi membuat kesalahan. Kita semua rindu untuk diampuni. Dalam kebiasaan kelima ini, kita dipanggil untuk berlatih, baik meminta maaf maupun berbelas kasih. Relasi kita dengan Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, sebelum kita menerima Kristus dalam wujud komuni, kita diberi kesempatan untuk berdamai dengan Allah dan sesama. Pendamaian itu tidak hanya melalui ritus tobat di awal perayaan Ekaristi, tetapi juga dalam dan melalui salam damai dan anak domba Allah. Dalam salam damai, kita mengarahkan pandangan kita kepada orang lain di sekitar kita dan memberikan isyarat rekonsiliasi, damai Kristus. Salam damai bukan waktu untuk menyapa dan menjabat tangan orang di sekitar kita dengan sopan. Tetapi dalam salam damai, kita mengatakan kepada mereka bahwa saya minta maaf atas segala hal yang saya lakukan yang telah menyakiti Anda, dan saya mengharapkan bahwa kita dapat hidup dalam damai. Menjadi sebuah kebiasaan baik ketika kita melakukan salam damai dengan pasangan terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada orang lain. Penting bagi kita dan juga seluruh keluarga untuk berdamai satu sama lain terlebih dahulu. Dan kemudian di dalam anak domba Allah, kita kembali memohon pengampunan dan belas kasih Allah atas semua hal yang dalam anak domba Allah. Kita tidak hanya memohon belas kasihan 2 kali, tetapi mengakhirinya dengan permohonan damai dengan Allah dan dari Allah. Semua jalan pengampunan dan belas kasih ini
disajikan kepada kita sepanjang perayaan Ekaristi untuk mempersiapkan kita supaya kita menerima Ekaristi dalam keadaan berahmat dan tidak terhalang oleh dosa. Perkawinan Ekaristis artinya bahwa kita tidak hanya mencari pengertian dan cinta dalam relasi kita, tetapi juga kesembuhan dan perdamaian. Berulang kali dalam kitab suci, kita melihat Allah memanggil kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan mengundang kita untuk mengampuni sesama kita. Sejak awal, Yesus berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat." Matius 4 ayat 17. Dan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15. Melalui tindakan perdamaian dan resolusi, kita harus melakukan upaya sadar untuk mewujudkan rekonsiliasi antara kita dan pasangan kita dalam perjalanan. Dalam kutipan kedua di atas, Kristus sangat jelas menyatakan bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain sangat penting untuk keselamatan kita sendiri. Sedemikian rupa, sehingga jika kita menolak untuk mengampuni orang lain, kita pun tidak dapat mengharapkan pengampunan dari Allah. Kitab suci sering berbicara tentang pentingnya mengampuni dan meminta ampun. Tujuan utamanya adalah membuka gerbang kesembuhan. Kita perlu mengambil sikap. Apakah kita akan menjadi seperti Rasul Petrus atau seperti Yudas? Kedua orang itu adalah orang berdosa. Keduanya membuat namun hasilnya sangat menggembirakan. Namun Yudas kehilangan harapan. Dia tidak hanya menolak untuk kembali kepada Kristus meminta pengampunan, tetapi dia justru memperparah dosanya dengan keputusasaan. Kedua pribadi ini merupakan contoh ekstrim. Namun demikian, pertanyaannya tetap sama. Akankah kita mengakui dosa kita dan mencari jalan penyembuhan? Atau akankah kita menolak berhadapan dengan dosa kita dan menempuh jalan penghancuran diri? Sikap manakah yang mau kita pilih? Sikap Petrus atau Yudas? Meminta maaf berarti merendahkan diri dan mengakui bahwa kita telah menyakiti orang lain. Menahan permintaan maaf berarti menahan harga diri kita. Cara seperti ini merupakan sikap penghindar dari tanggung jawab kita untuk melakukan hal sulit, yaitu membersihkan kekacauan yang telah kita timbulkan. Sulit mengakui kesalahan, terutama ketika dosa itu berakibat besar. Itu menyakitkan. Kita lebih sering menyalahkan orang lain, pasangan, daripada mengakui kesalahan kita sendiri.
karena kita merasa berat atau tidak mampu menanggung konsekuensinya. Namun jika kita dengan cepat menyalahkan orang lain, pasangan, maka kita meletakkan masalah itu sebagai beban mereka daripada beban kita. Jika kita tidak pernah menerima kesalahan kita, kesalahan itu akan terus tumbuh. Sebagaimana penting mencari pengampunan, demikian juga pentingnya bagi kita untuk memberi pengampunan. Kita perlu memahami bahwa kita semua membuat kesalahan, baik itu yang besar ataupun kecil. Sebagaimana kita berharap untuk mendapatkan pengampunan, demikian pula orang-orang di sekitar kita mengharapkan pengampunan yang sama dari kita. Kita harus ingat bahwa Allah lah yang pertama-tama mengampuni kita terus-menerus setiap hari, terlepas dari kegagalan yang kita lakukan setiap hari. Dia telah mengampuni kita, bahkan sampai menderita dan mati bagi kita. Karena kita memilih untuk melepaskan amarah yang mengikat kita dan membuat kita mengalami kepahitan. Dengan bantuan kasih karunia Allah, belas kasih harus mengalir dari keinginan untuk berdamai dan berekonsiliasi dengan pasangan kita, anak-anak, dan orang lain. Pengampunan itu sangat penting bagi semua relasi, agar relasi itu bertahan dan berkembang. Berusahalah untuk meminta maaf dan memaafkan secepatnya dan setulus mungkin. Mengapa? Karena perkawinan kita adalah jantung dari rumah kita. Jika ada kedamaian dalam perkawinan kita, akan ada kedamaian di rumah kita. Sebagai bahan permenungan untuk kita, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita refleksikan. Dua, apa yang dapat kita buat supaya kita bertumbuh dalam kelembutan ketika salah satu dari kita meminta maaf? Tiga, marilah kita mencari lebih banyak kesempatan untuk membawa kesembuhan dan belas kasih ke dalam rumah kita, meminta maaf dan memaafkan dengan cepat dan tulus. Mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk menjadikan perkawinan kami ini dengan sepenuh hati menjadi perkawinan ekaristis. Bantulah kami untuk dengan rendah hati meminta maaf ketika kami melakukan sesuatu yang menyakiti satu sama lain. Tolonglah kami dengan rahmat dan pertolongan-Mu untuk belajar memberikan pengampunan dengan bebas. Semoga kami semakin menyadari bahwa menahan pengampunan hanya akan membuat kami terikat dalam kemarahan. Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Semoga kami mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Semua ini kami persembahkan kepadamu Tuhan, melalui Maria dan dalam kesatuan dengan Santo Yosef. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian materi retret kita pada pertemuan hari kelima. Semoga setiap keluarga dapat melanjutkan permenungannya di tengah-tengah keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati.